Nah, yang terakhir itu saya akan menjelaskan tentang farmakologi eksperimental sistem imun pada beberapa penyakit model penyakit autoimun ya. Nah, yang sudah dilakukan di sini adalah pada model hewan yang terkena penyakit sistemik lupus erythematosus dan penyakit rheumatoid arthritis. Nah, kalau dilihat, ingat, kita menggunakan model hewan gunanya adalah untuk eksperimental. Artinya apa? Artinya nanti kita akan ngecek dia punya efek sama dengan pada manusia atau tidak. Nah, ini ya. Nah, sedangkan definisi dari SLE sendiri, penyakit adanya gangguan autoimun yang terjadi tidak hanya pada satu sistem organ, tetapi dia bisa mengenai berbagai macam sistem organ dengan manifestasi yang bervariasi. Jadi kalau dilihat ini adalah gejala dari SLE. Berarti kalau gini parameternya berapa? 10 parameter ini bisa dijadikan parameter untuk pengamatan pada model hewan SLE. Untuk pengobatan SLE sendiri, untuk SLE sendiri pada setiap orang itu berbeda-beda gejala klinisnya. Tetapi kalau sudah ada 4 gejala klinis dan minimal ada antibodi antinuklear, itu artinya dia positif mengalami SLE. Jadi kalau dilihat gejala klinisnya adalah malar ras, adanya eritema pada sekitar pipi, ada diskoid ras, ada fotosensitivitas, ada ulkus oral, artritis, seroritis, gangguan ginjal, neurologik, hematologik, imunologik, dan ada antibodi antinuklear. Dan ini yang harus dicek ketika melakukan pengujian untuk SLE. Kita sudah pernah melakukan ya untuk ekstrak enar herba ciplukan ini kerjasama dengan SDF dulu Farmasi Unjani. Jadi ciplukannya dibuat sediaan terus nanti diuji. Yang diuji adalah uji antiinflamasinya, diuji urinalisisnya, diuji ginjalnya. Berarti sudah memenuhi ini. Ada fotosensitivitas, ada artritis, ada ginjal, ada hematologi. Nah, ini ya. Jadi dicek di sininya. Setelah itu dibandingkan antara kontrol yang tidak digunakan dan nanti kita harus pakai juga normal. Ingat, normal itu gunanya apa? Setiap penelitian harus ada normal. Normal itu artinya hewan itu tidak diberikan apa-apa. Berarti hewan itu murni kalau dia tidak diapa-apain, hewan itu hidup dengan tenang, itu seperti itu normal. Tapi kalau misalnya kontrol yang disakiti, kontrol yang diinduksi, kita biasanya sebut kontrol negatif, itu adalah hewan yang diinduksi tapi tidak diobati. Ada juga pembanding. Pembanding biasanya kita sebutnya adalah kontrol positif, artinya dia dikasih obat. Sedangkan kelompok kita adalah uji. Nanti kita bandingkan antara kelompok uji dengan kontrol, dengan pembanding, dengan normal. Ada perbedaan atau tidak. Nah, itu untuk SLE. Nah, untuk yang model hewan autoimun yang berikutnya yang kita sudah penelitian adalah model hewan rheumatoid arthritis. Kalau rheumatoid arthritis dikarakterisasi sendinya dia sendi simetrik poliartikular, dia ada peradangan di situ. Ya. Manifestasi kliniknya seperti ini. Jadi yang harus dicek apa? Yang harus dicek ya sesuai dengan manifestasi klinik ini karena kalau kita penelitian eksperimental, kita menggantikan subjek manusia, kita gantikan dengan hewan. Tetapi manifestasi kliniknya haruslah sama. Oh, saya lupa. Kalau tadi yang ini kita induksinya adalah menggunakan Pristan kalau yang SLE ya. Pristan ini dia yang paling mendekati dengan SLE pada manusia. Ada yang lainnya juga ada. Pristan itu kalau bisa dilihat dia adalah, nah ini yang mungkin ditakuti orang-orang yang menggunakan Echinacea. Kalau Echinacea dia dikatakan kan bisa menstimulasi sistem imun. Kalau menstimulasi sistem imun, apakah terus-menerus dia akan bisa menyebabkan autoimun? Bisa iya, bisa tidak, tergantung dari genetik masing-masing. Kalau misalnya ada orang yang secara genetiknya dia mudah untuk terinduksi kalau ada paparan zat kimia, dia bisa menjadi autoimun. Makanya misalnya gini, ada dua orang dia sama-sama suka makan mie, tapi yang satu dia kena kanker usus, yang satu nggak masalah. Padahal dua-duanya sama setiap hari makan mie. Kenapa? Karena yang satu secara genetik gennya itu mudah terstimulasi untuk menjadi kanker. Jadi kalau misalnya ditanyakan, imunomodulator, imunostimulan bisa nggak menyebabkan autoimun? Tergantung dari genetik masing-masing
pribadi, individu, ya. Nah, ini yang kita pakai adalah Pristan. Dulu ada yang menggunakan minyak ikan. Bisa minyak ikan karena minyak ikan salah satunya adalah sebagai imunostimulan. Nah, ini adalah skema penelitian yang pernah dilakukan di Farmasi Unjani untuk model hewan rheumatoid arthritis, ya. Nah, di sini pakai induktornya adalah CFA. CFA singkatannya Complete Fluent Adjuvant. Kalau ada complete berarti ada incomplete fluent adjuvant, ada. Bisa juga pakai yang namanya tadi putih telur. Nih, ya. Parameter yang diukur pun sesuai dengan parameter tadi, parameter klinis yang terjadi pada saat terjadinya model penyakit RA tadi, ya. Jadi kalau dilihat ini adalah beberapa contoh penelitian pada sistem imun yang harus diketahui tadi. Tujuannya kita melakukan eksperimen tadi adalah supaya sama seperti keadaan ketika terjadinya pada manusia. Nah, di sini saya akan lihatkan satu jurnal yang akan berhubungan dengan tadi eksperimen pada model hewan sistem ini. Nah, ini adalah jurnalnya. Nanti saya akan berikan di terlampir, ya. Ini bagaimana cara membuat untuk membuat hewan uji seperti sistem imun. Yang harus dilihat ada satu gambar yang menarik. Tujuannya kalau di sini dia terkena virus, ya. Hewannya diberikan patogen yang spesifik yang bisa memberikan respon yang sama pada manusia, dilihat adanya perubahan sistem imunnya atau tidak di sini. Ya, nanti dicek juga. Nah, ini contohnya nih. Contohnya kalau misalnya pada virus. Nah, kita pengen melihat nih, virusnya dia akan menyebabkan peningkatan laktat dehidrogenase enggak? Nah, eksperimennya apa saja? Nanti ada contohnya di sini. Ya, saya harap kalian bisa membaca pustakanya. Dan untuk kuliah sistem imun ini sampai di sini. Nanti kalau ada pertanyaan kita bisa sambil diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.